Bagaimana Nabi merespon penghinaan agama atau blasfemi pada zamannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Nabi merespon penghinaan agama atau blasfemi pada zamannya? Coba kita telusuri sejarah beliau, salawatullahi alaih. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat atas 1 abad Nahdlatul Ulama. Semoga selalu diberkahi dengan kesuksesan dan kemajuan dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum saya membahas tentang bagaimana mensikapi dan merespon cacian terhadap agama, Nabi, serta ajarannya yang disebut blasfemi di Barat, ada beberapa poin yang perlu saya garis bawahi di sini. Pertama, kita mengecam aksi pembakaran kitab suci Al-Quran atas nama freedom of expression di Swedia atau dimanapun. Karena pada hakikatnya yang terjadi adalah freedom of hatred, kebebasan membenci. Tidak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi sama sekali. Di samping negeri-negeri Muslim, perwakilan The United Nations Alliance of Civilization dari PBB serta European Union pun turut mengecam dengan keras tindakan kebencian tersebut. Bahkan European Union menegaskan hal itu tidak sama sekali mewakili kebijakan EU. Kedua, terjadinya penistaan agama sepatutnya menjadikan kita untuk lebih dekat kepada Al-Quranul Karim. Tidak hanya sekedar membacanya untuk mendapat pahala, namun memahami arti dan kandungannya sebagai guide maupun panutan di dalam dinamika kehidupan kita, baik pada level personal, sosial, bernegara, dan seterusnya. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Al-Furqan ayat 30 yang berarti, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ketiga, ada persepsi yang selalu disuarakan di media, khususnya media Barat, bahwa Islam adalah agama yang tidak percaya dengan kebebasan berpendapat, agama yang close-minded, tidak open-minded, dan hanya mereka yang percaya dengan perbedaan berpendapat dan menghormati pendapat lain. Hanya mereka pula yang memonopoli freedom of speech atau freedom of expression, dan kita semua harus belajar dari mereka. That perception is absolutely wrong and we totally reject it. Mengapa salah? Karena salah satu prinsip fundamental agama Islam adalah mengajari kita untuk berdialog dan bermujadalah dengan siapapun. Tetapi at the same time, Islam juga menegaskan cara serta etika bagaimana kita berdialog dengan siapapun yang berbeda pendapat dengan kita. Di sini saya akan membawakan 3 ayat saja sebagai contoh sebelum kita masuk bagaimana Islam merespon kepada blasfemi. Pertama, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl 125 yang berarti, serulah atau ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ayat ini sangat jelas sekali bagaimana Islam mengajak berdialog dan mengajari kita metode berdialog. Coba kita perhatikan kata ayat tersebut. Mengajak dengan hikmah, wisdom,
memberi nasihat dengan cara yang terbaik, with a better way, not a good way. Dalam tata bahasa Arab, kata ahsan merupakan sighatu ismi tafdhil, yang berarti yang terbaik, bukan yang baik, tetapi yang lebih baik. Begitu Islam memberi metode berdialog. Kedua, sikap lunak baginda Rasul, seakan-akan beliau mempertanyakan kebenaran agamanya saat berdialog dengan mereka yang tidak beriman. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard, qulillah wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Surat Saba ayat 24. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kamu kepadamu dari langit dan bumi? Katakanlah Allah. Dan sesungguhnya kami atau kalian yang ada di dalam kebenaran yang nyata atau di dalam kesesatan yang nyata. Apakah Nabi tidak yakin dengan agama yang beliau bawa? Tentu saja tidak. Tapi begitulah Allah membimbing beliau saat berdialog dengan menggunakan kata apakah kami atau kalian dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Kita dapat memetik pelajaran dari ayat di atas bagaimana diplomatiknya Rasulullah ketika berdialog dengan mereka yang tidak seiman, dengan tidak serta-merta mengatakan kami benar dan kalian salah. Beliau sangat sensitif dengan pihak yang tidak sejalan dengan ajarannya. Ketiga, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Suratul An'am 108, yang berarti, dan janganlah kalian memaki mereka yang menyembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar ilmu atau pengetahuan. Jelas sekali, tidak ada konsep yang lebih toleran dan halus dari ayat ini, yang mana melarang semua perbuatan intoleransi. Ini perintah supaya kita menghormati keimanan yang berbeda di sekitar kita. Lalu bagaimana dengan yang hanya berbeda aliran atau madhab dalam satu agama? Pribadi seorang muslim yang sejati seyogyanya mempunyai jiwa dan karakter toleransi yang dalam. Jika ada muslim yang tidak mempunyai sifat tersebut, seharusnya membaca Al-Quran dan merujuk kembali sejarah Nabi Muhammad. Betapapun fundamental perbedaan antara Islam sebagai agama tauhid dengan agama atau kepercayaan yang lain, Islam dengan jelas dan tegas melarang kita untuk menghujat mereka yang tidak seiman dengan kita. Dalam masalah toleransi ini, saya pernah menulis artikel di surat kabar Kompasiana dengan judul "Jangan lagi membunuh, mencaci saja tidak boleh". Perlu ditegaskan di sini bahwa sungguh berbeda antara berdialog tukar pendapat dengan mereka yang tidak sependapat atau sejalan dengan kita, dengan mencaci dan menebarkan kebencian. We are all for the freedom of speech with respect of others, but we are all against spreading a disrespect and hatred around the world. Saya setuju sekali dengan tokoh filosofi Prancis, Voltaire, yang pernah mengatakan kepada lawan debatnya, I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Saya tidak setuju dengan apa yang engkau katakan, tetapi saya akan membela sampai mati hakmu untuk mengucapkannya.
Beberapa hari ini ramai diberitakan fenomena pembakaran Al-Quranul Karim. Mengapa dibakarnya di depan kedutaan Turki, kok tidak di kedutaan negeri Muslim lainnya? Why Turkey? Swedia sedikit ketar-ketir atas peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Karena takut imbas reaksi Russian-Ukrainian konflik, Swedia yang selama ini selalu netral, kali ini bertekad ingin menjadi anggota NATO. Menurut aturan Northern Atlantic Treaty Organization atau NATO yang berjumlah 30 negara, setiap kandidat baru bisa menjadi anggota jika disetujui oleh semua anggota NATO. Dalam hal ini, Turki setuju Swedia menjadi anggota NATO dengan syarat semua kepala oposisi Kurdish yang berjuang untuk sebagian wilayah Turki yang berpopulasi etnik Kurdish untuk merdeka supaya diekstradisi seluruhnya ke Istanbul. In other words, Turki mau barter politik. Swedia menolak mentah-mentah permintaan Ankara tersebut. Menurut hemat saya, kedua negara tersebut akan mencapai titik temu. Bagaimana dan kapan, time will tell. Dan ini bukan pembahasan kita di sini. Dalam ketegangan bilateral antara Turki dan Swedia, khususnya dalam NATO membership, ada seorang politisi dari far-right ekstremis yang selalu dan sering gagal di dunia sosial politik, mengambil kesempatan krisis tersebut dengan aksi membakar Al-Quranul Karim. Tujuannya apa? Untuk mencari sorotan media dan memprovokasi Turki serta semua umat Islam di dunia yang berjumlah lebih dari 2 miliar manusia. Dengan biaya 320 krona Swedish currency atau sekitar 30 US dollar, pemerintah setempat mengeluarkan izin untuk dilakukannya pembakaran Al-Quranul Karim di depan Turkish Embassy. Kita semua mengecam perbuatan itu without any reservation atas nama agama, kemanusiaan, dan peradaban. Karena itu bukan freedom of speech, tetapi hate crime dan penghinaan. That is a hatred, no more no less. Karena yang melakukan pembakaran Al-Quranul Karim seorang yang tidak mempunyai bobot sama sekali, alias illiterate atau semi-illiterate, buta huruf atau semi buta huruf. Di sini saya sengaja tidak menyebut nama, apalagi menunjukkan fotonya, because it is not worth it at all. Kalau saya boleh menyarankan bagi kita yang menggunakan medsos, supaya tidak menyebarkan nama dan fotonya. Karena itu yang dia cari. Publicity yang membuat dia senang. Remember, spread a good thing, not a bad thing in medsos. Sebab lain mengapa dia atau sejenisnya membakar dan memprovokasi umat Islam, karena populasi muslimin semakin bertambah di Eropa. Mereka tidak bisa membendung jumlah yang memeluk agama Islam. Pada waktu yang sama, mereka tidak mampu berargumentasi atau berdialog secara ilmiah atas kebenaran ajaran agama Islam. Singkat kata, cahaya kebenaran Islam semakin menerangi benua Eropa Barat. Perlu diketahui bahwa agama Islam jika dipraktikkan, tanda kutip, dengan benar, akan menjadi cahaya yang menerangi kehidupan. Karena itu, populasi Islam di Eropa, khususnya Eropa Barat, semakin meningkat dan bertambah pesat setiap tahun. Menurut data kependudukan Pew Research Center, memperkirakan jumlah orang Muslim di Eropa Barat pada tahun 2050 akan mencapai antara 50-60 juta, which is a big number. Sekarang kembali kepada topik utama.
Apakah konsep yang benar dan tepat untuk merespon aksi blasfemi tersebut? Saya ingat pepatah almarhum guru saya, jika kita diprovokasi, jadilah seperti anak onta. Kun fil fitnati kabnil labun, la dhahrun fayurkab, wala dhar'un fayuhlab. Jika engkau difitnah, jadilah seperti anak onta. Punggungnya tak dapat ditunggangi dan susunya tak dapat diperah. Ada hal yang kita semua perlu sadari, yaitu bahwasanya kita hidup di masyarakat manusia, bukan masyarakat malaikat. Masyarakat manusia ada yang pandai, ada yang bodoh, ada yang mukmin, ada yang munafik, ada yang lunak hatinya, ada yang super congkak, bahkan ada yang hatinya lebih keras dari batu. Macam-macam manusia di atas akan selalu ada di setiap waktu dan tempat, di setiap negara. Seperti dikatakan, the history repeat itself. Sejarah mengulang kembali. Masalah penghinaan atau cacian terhadap nabi, agama, ajaran, kitab suci, bahkan kesucian Tuhan itu sendiri telah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Allah berfirman, Suratul Anbiya ayat 41, "Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik, fahaqa billadina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Dan sungguh rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah dicaci maki, maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencaci maki para rasul tersebut. Oleh karenanya, saya hanya fokus pada konsep apa yang benar menurut Al-Quranul Karim dan sejarah Nabi Muhammad untuk mensikapi blasfemi terhadap agama Islam. Di sini saya akan membawa beberapa contoh dari Al-Quranul Karim dan sejarah beliau sebagai konsep kita merespon kepada mereka yang menghina agama Islam atau menghina Nabi kita salawatullahi alaih. Idza tadabbarna ta'atharna. Jika kita merenungkannya, maka akan membekas pada diri kita. Seperti kita ketahui, sejarah menulis bahwa Rasul selalu mengajak berdialog, berdiskusi, atau bermujadalah dengan kalimah hasanah. Berikut beberapa contoh sikap atau respon Nabi Muhammad yang diabadikan di dalam Al-Quran dalam dua bagian. Pertama, sikap dan respon beliau terhadap kekurangsopanan atau sepak terjang attitude sebagian pengikutnya al-muslimin. Kedua, sikap beliau terhadap musuh-musuhnya yang getol, non-muslim. Bear in mind, masa Nabi Muhammad dikirim pada masa Middle Ages kepada bangsa Arab yang mempunyai watak kaku dan keras sekali. Seperti contoh, mengubur anak perempuan hidup-hidup karena malu adalah tradisi biasa zaman itu. You can imagine. Wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Surat At-Takwir ayat 8 dan 9. Kita dapat memetik pelajaran dari apa yang tersirat, dari yang tersurat. Seperti bagaimana beliau lapang dada, membimbing sebagian pengikutnya yang bersikap kasar dan tidak sopan, alias very rude. Mari kita sedikit menelusuri dan melihat kehidupan Rasulullah. Bagaimana beliau berlapang dada terhadap pengikutnya.
Sebelumnya, saya teringat diajak kakak saya ke rumah Pak RT. Dia mengatakan sebaiknya kita datang sore hari selepas asar. Dan ketika sampai, bagaimana sopan dan hormat menemuinya. Ini bertemu Pak RT, penuh dengan tata krama. Now I bring you back 1,400 years ago. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Sekarang kita kembali 1400 tahun yang lalu. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 4 dan 5, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak berakal atau tidak mengerti. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini menceritakan bahwa mereka datang pada siang hari saat Rasul sedang istirahat di kamarnya di siang hari yang terik. Mayoritas mereka berteriak, "Ya Muhammad, 'allimna mimma 'allamakumullah." Wahai Muhammad, ajarilah kita apa yang Allah ajarkan kepadamu. Bagaimana sikap beliau shalawatullahi alaih kepada mereka? Rasul tidak menegur mereka sama sekali. Hingga akhirnya datang teguran langsung dari Allah untuk mereka. Jika datang berteriak-teriak di balik kamar saat beliau istirahat merupakan hal yang sangat tidak sopan. Lalu bagaimana jika kita membaca surat Taubah ayat 58? Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha idza hum yaskhatun. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Ayat ini menceritakan bagaimana ketidaksopanan sebagian muslimin, pengikut beliau, ketika Nabi membagi atau mendistribusikan harta sesuai dengan kebutuhan yang menerima sedekah tersebut. Beliau memberi mereka yang mu'allafatu qulubuhum, yang perlu dijinakkan hatinya dengan uang, dengan kekayaan, dengan harta, langsung tanpa malu di depan para sahabat al-kiram. Sebagian mereka berteriak, "I'dil ya Muhammad." Qala wayhak illa ma'adil faman ya'dil fi hadhihi al-ard. Hai Muhammad, adillah. Lalu Nabi menjawab, celakalah engkau jika aku tidak adil. Lalu siapa yang adil di muka bumi ini? Pernahkah kita menyaksikan presiden atau raja ketika melakukan kegiatan sosial seperti membagikan bantuan, lalu ada yang berteriak marah dan menuduhnya tidak bersikap adil? God knows what will happen to him after that. Ini bukan kepala negara, ayuhal ikhwah. Ini utusan Tuhan ditopang oleh langit dan bumi, membagi bantuan dengan baik dan adil. Lalu di tempat itu juga ada yang berteriak menghinanya. Tidak ada catatan sejarah yang benar dan akurat mengatakan bahwa Rasul merespon kebodohan dan hinaan itu dengan melakukan aggression atau mengirim pasukannya untuk balas dendam. None whatsoever. Saat sangat kita sayangkan, sebagian muslimin
masih ada yang melakukan perbuatan anarkis. Mereka seharusnya bercermin kepada akhlak dan sikap Rasul. He restrains himself. Beliau menahan dirinya secara bijaksana. Adapun dari kalangan musuh-musuh beliau, banyak sekali contoh di dalam Al-Quran tentang penghinaan musuh-musuh beliau pada zaman itu dengan mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Anda bisa bayangkan pada saat ini jika seorang yang berkedudukan tinggi berjalan, lalu ada orang berteriak memakinya. You can imagine respon yang akan terjadi kepadanya. Tetapi di sini sejarah menulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan agresi dan tidak melakukan kekerasan kepada orang-orang bodoh tersebut. Dari kalangan musuh beliau, Shalawatullahi alaih, saya akan bawakan 2 ayat saja